Baik Ustaz, Alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah siapkan pertanyaan online yang dari kemarin, dan ini sudah 20 lebih Ustaz yang masuk. Tapi karena waktu kurang 5 menit lagi berarti ya? Atau ada yang mau kita sepakati ulang? 1:15 kali mungkin. Panitia gimana? Oke, kita ikut panitia ya. Oke, baik Ustaz. Mungkin jawabannya juga singkat, terserah Ustaz nanti. Dan kita atur mungkin pola 3:1, jadi 3 online, 1 offline teman-teman. Pastikan penanya yang offline juga siap, dan pertanyaan singkat ya, 1 aja, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mencegah perut buncit? Atau kalau sudah terlanjur buncit, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz. Cara paling gampang pakai stagen. Pernah kan ibu-ibu kondangan kan? Ini jawaban konyol dulu lah. Gini loh teman-teman. Perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalah kita sekarang tuh nggak ngerti metabolisme glukosa tuh kayak apa. Glukosa kalau dimakan nggak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa, tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut, dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria. Ya, jadi saya pernah baca gitu kan bahwa ternyata emang belly fat itu yang perut buncit itu emang ngefek ke perkasaan. Dan kalau udah kayak begini, imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri, loh, bisa cerai. Dan Anda tanya sama KUA. Sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri. Maka ketika Anda hidup sehat kayak sekarang, maka juga niatkan, ya Allah izinkan aku dengan hidup sehat ini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Dapat pahala loh. Ya, hubungan suami istri itu dapat pahala. Ya, hubungan seks, hubungan biologis ya. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi kalau yang Anda pernah ngikutin kuliah, bukan kuliah sih, ada tulisan saya di feed ya di Instagram itu 7 Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Nganggu ini nganggu doang atau gimana? Ya, kalau pernah baca tuh, tapi itu udah banyak banget, udah 30.000 postingan sudah itu. Udah campur-campur yang iklan mobil lah, iklan apa gitu kan, macam-macam ditagarin, di tag semua dari situ. Ya, itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang nggak ada tadi, yang tadi 4 tadi tuh. Ya, jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar. Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet. Kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di ini Syariah sebelah itu belum, tapi itu sudah terlalu banyak sih turunnya sih, 20 kg tuh lumayan banyak. Tapi bagi dia itu udah sehat, sudah sangat nyaman buat badannya. Ya. Jadi kurangi 4 hal itu tadi. Dan 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk, ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar, ya, maka otomatis lemak yang ada pada badan mabi perutnya tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Atau kalau memang lagi nggak mau puasa, bukan hari puasa, yang tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya tentang susu sapi. Jadi lebih baik untuk anak saya susu apa ya? Umur 1,5 tahun. Apa lebih baik susu Visoy? Susu ibunya lah paling baik. Kalau masih sampai 2 tahun kan susu ibunya kan, ASI. Ya. Kalau seandainya saya bukan itu ya, sebenarnya susu sapi bagus. Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang susu sapi. Ya, saya tidak anti susu sapi. Cuma masalahnya adalah pengolahan pada zaman sekarang itu yang jadi masalah. Kalau Anda ketemu dengan susu sapi yang grass fed itu dia makan rumput, kemudian dia tumbuh alami, ya, ternaknya alami, ya silakan minum karena itu yang hadisnya begitu. Ya, tapi sekarang kan susah dapat susu kayak begitu. Ya. Nah, kita perlu membicarakan ini supaya apa? Supaya siapa tahu nanti
Ada ya perusahaan-perusahaan yang mau bikin kayak begitu, ya. Karena yang sudah diolah biasanya sudah banyak mengalami perubahan secara keuntungannya. Jadi kalau mau ganti banyak pilihannya. Kambing boleh. Kambing boleh atau tadi susu apa namanya susu kacang-kacangan boleh. Almond, pistachio, walnut gitu kan itu juga boleh. Atau kalau ketemu dengan beras organik ya, beras yang sehat itu juga bisa dibikin susu kan. Rice milk namanya. Bisa. Yang orang tua kalau namanya air beras kan. Jadi banyak pilihannya. Susu kambing bisa, susu kacang-kacangan bisa, ya susu apa tuh, susu santan pun bisa kalau bisa dicoba kalau mau cobain ya. Susu santan tuh ya santan, santan tuh di blender, nanti cobain aja di rumah enak. Ada namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte itu kunyit kasih santan, ya kasih madu atau kasih gula aren gitu, jadi kayak cafe latte tapi pakai santan. Ya sekarang beberapa kafe-kafe yang bikin kopi itu ya sudah mulai ganti susunya pakai almond atau pakai santan. Itu lebih sehat sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi itu pilihan itu. Wallahu a'lam. Baik. Afwan Ustadz, mohon pencerahannya, apakah olahraga malam hari itu tidak baik untuk kesehatan? Kalau iya, batas waktunya sampai jam berapa Ustadz? Kalau teman-teman lihat matahari terbit, mungkin masih ingat proses fotosintesis kita pelajaran kita zaman SMA dulu kan. Fotosintesis itu kan pada muncul karena adanya matahari kan. Matahari yang menyinari satu pohon atau mungkin daunnya akan membuat proses fotosintesis gitu. Fotosintesis akan menghasilkan glukosa, akan menghasilkan oksigen. Itu terjadinya kapan? Kalau ada matahari. Ketika manusia beraktivitas di pagi hari sampai menjelang matahari terbit, maka dia dapat oksigen. Kalau manusia normal. Normal maksudnya secara umum sih, kalau kita kan perkotaan begini kan kita gedang-gedung aja sih kan. Maksud saya itu kalau kita normal, artinya kita masih ketemu dengan tumbuh-tumbuhan, kita serap oksigen tadi. Ya. Nah, itu hanya terjadi saat matahari terbit sampai tenggelam. Ketika malam, tumbuhan kan sudah berubah. Dia sudah tidak lagi keluarnya apa? CO2 loh. Jadi malam itu ketika orang olahraga, pertama yang ada dua hal yang mungkin teman-teman perlu pahami. Secara fisiologis hormon kita, hormon yang bekerja di malam hari itu hormon rileks, hormon untuk istirahat. Bukan adrenalin lagi, bukan simpatik lagi. Ya. Ditandai dengan tenggelamnya matahari, switching dari simpatik ke parasimpatik. Itu yang pertama. Jadi sudah waktunya istirahat. Wa ja'alna laila libasa kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita tidak mendapatkan oksigen tapi malah justru karbon dioksida. Kayak ngirup asap dari motor, knalpot. Doka kalau itu karbon monoksida malah. Ini karbon dioksida. Ya sama aja lah kurang lebih kayak begitu. Intinya kita nggak dapat itu. Jadi bagaimana caranya? Sekarang saya kira mungkin dengan Anda bekerja di tempat seperti ini, mungkin nggak juga berangkat habis subuh kan. Ada waktulah beberapa saat. 7 menit, 10 menit olahraga pagi cukup kok. Sekarang ada kalau Anda punya di App Store atau mungkin di Google Play atau mungkin di Apple Store itu ada 7 days workout, 7 minute workout, banyak. Kan bisa tuh. Atau mungkin kalau mau cobain juga lagi kayak begini nih sebelum sholat ada push up dulu 5 kali 10 kali. Bisa juga. Atau mungkin cari bisa, pilihannya banyak untuk kita mau olahraga dan tidak mesti katakanlah kita kalau olahraga yang misalkan membutuhkan waktu dan teman atau mungkin tim ya kayak badminton atau basket itu nanti ya Sabtu Ahad kalau pas libur. Kalau saran saya sih begitu. Ya, sisanya kita malah justru olahraga sederhana tapi rutin dikit tapi kita istiqomah. Jauh lebih baik. Ya, kalau misalkan tadi saya katakan kita sebelum sholat misalkan push up dulu 5 kali 10 kali kan asik tuh. Atau ngeplank dulu atau apa macam-macam kita bisa kerjakan ya. Itu insya Allah jauh lebih baik dalam kondisi matahari masih ada gitu. Tapi kalau mau tetap olahraga malam sih ya silakan aja. Kalau saya sih tidak kurang menyarankan. Tuh. Baik, dari jamaah silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan singkat aja, satu pertanyaan. Atau langsung sambil disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari beberapa riwayat ada yang menceritakan bahwa Rasulullah itu suka makan roti gandum yang dicampur dengan cuka. Nah, gimana cara tips untuk mengkonsumsi roti zaman sekarang ini karena kan ada berita bahwa tepung itu kan mengandung gluten yang cukup berbahaya di tubuh. Seperti itu aja sih. Wassalamualaikum. Bismillah.
Iya, salah satu makanan kegemaran Nabi namanya sarit. Sarit itu tepung gandum talbina tadi. Nah, teman-teman kalau mau browsing bisa tuh, talbina. Talbina tuh tepung gandum tapi yang indeks glikemiknya rendah dan dia tidak berat di usus kita. Jadi itu Rasul makan sama kuah kari. Ya, seperti itu. Jadi kalau itu mau dicari ada banyak yang jual sekarang. Ya. Atau kalau enggak whole grain atau whole wheat atau whole seed apa gitu namanya, yang tepung gandum utuh. Atau sekarang ada beberapa yang bikin roti-roti yang dia konturnya tidak sehalus roti tepung biasa. Agak kasar, tapi tepung gandum. Tapi itu juga harus hati-hati, kadang-kadang warna coklat itu munculnya karena dikasih gula merah. Tapi kalau yang biasa pedagang yang bikin roti yang jujur, dia memang betul-betul itu tepung gandum utuh. Dan kalau makan itu mengenyangkan banget. Ya, mengenyangkan dan seratnya tinggi dan tidak membebani usus, ya. Itu ya. Jadi kalau memang mau makan cari itu. Tapi kalaupun tidak makan roti kan nggak apa-apa juga kan. Gitu loh. Jadi jangan kita tergantung dengan sesuatu sehingga kalau nggak makan ini, kalau nggak makan itu, kita akhirnya kayak merasa ya kayak nggak tercukupin. Contoh mungkin kita bicara tentang susu. Kalau nggak minum susu sapi emang gimana? Ya nggak apa-apa, banyak susu yang lain kok. Kalau nggak makan roti gimana? Ya nggak apa-apa juga kan, bisa ikut kursus bahasa Inggris yang lain. Dia katanya guyonan saya biar lancar bahasa Inggrisnya makan roti gitu kan. Biar kayak orang barat, padahal kita nggak cocok makan roti. Cocoknya makan ya singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus, karena makanan satu tempat itu makanan yang Allah ciptakan di situ lebih baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arab Saudi nggak bisa tumbuh jahe, kunyit, ya lengkuas seperti Indonesia. Tapi Allah ciptakan di situ superfood namanya kurma. Kurma itu kan superfood. Dan makanan terbaik untuk usus kita itu kurma memang. Ya, dia bisa mencegah, dan kurma salah satu resistant starch yang paling baik, dia bisa menembel usus-usus yang bocor kalau makan kurmanya rutin. Ya, dahsyatnya kurma tuh, luar biasa kurma itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi nggak usah makan roti juga nggak apa-apa. Baik, tinggal 10 menit lagi. Sekarang lanjut ke pertanyaan online karena 31 polanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, obat untuk gagal ginjal apa ya? Biar tidak perlu cuci darah terus. Terima kasih. Catat nih yang nanya ini. Akar alang-alang, meniran, kumis kucing, daun sukun, jahe sama seledri. Ya itu. Buat cuci darah kan gagal ginjal tadi. Akar alang-alang, meniran, kumis kucing, daun sukun sama jahe dan seledri. Dibikin kayak teh aja, dicampurin gitu kan. Oke. Dalam jumlah yang tidak usah banyak-banyak juga. Artinya nggak sempat nyatet, benar bisa dilihat di rekamannya langsung di YouTube-nya MTXL. Selanjutnya, apa ada makanan yang memperkuat tulang belakang? Saya kalau kebanyakan duduk sakit tulang ekornya. Pertama, Anda harus cari tahu dulu penyebab. Jadi bagi bapak-bapak nih, terutama yang naruh dompet di bokong. Ketika Anda taruh dompet di belakang ya, di kantong belakang tuh dia akan mencong begini nih, posisinya. Kalau ini terjadi maka otomatis tulang belakang yang harusnya lurus dia akan mencong juga. Jadi jangan pernah taruh dompet di belakang. Di depan juga jangan. Taruh di mana? Di tas. Jadi di sini kita tuh jangan ada tumpuan. Jadi semakin lama-lama nanti dia akan tulang belakangnya bengkok. Ya. Nah, kalau udah bengkok skoliosis, nah ini nyeri kayak begini. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya sudah kayak begitu apa yang terjadi? Dibenerin. Harus dibenerin. Sebab kalau dibiarkan lama-lama nggak lurus itu ya mungkin akan jadi masalah. Ya. Ada beberapa mungkin kalau nanti mau saya bisa kasih nomornya kalau mau berobat nanti ke salah satu guru saya juga, emang dia urusannya tulang belakang. Ya, nanti bisa berobat ke beliau. Ya. Bisa dibenerin, harus dibenarkan secara mekanik. Ya. Penguat tulang apa? Ya kalsium, ya minyak zaitun, ya omega 3, chia seed gitu tuh banyak. Tapi secara struktur harus dibetulkan. Termasuk juga yang bisa banget membantu mengurangi nyeri pada itu tuh adalah bekam. Ya, coba yang tadi yang kena itu mungkin cari pembekam-pembekam yang sudah terstandar ya, jangan bekam-bekam sembarangan ya, untuk nanti dibekam di titik terutama daerah pinggang dan panggul, termasuk juga daerah di bokong itu bisa dibekam. Itu insya Allah akan mengurangi banget nyerinya. Gitu. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya beberapa kali puasa sunnah, tapi beberapa kali juga sakit, seperti masuk angin, flu, dan sariawan. Mohon penjelasannya Ustadz.
Apa yang mau dijelaskan? Ya hubungannya apa? Kalau kalau puasa puasa aja. Kalau lagi muncul kayak begitu mungkin takdir lagi sakit. Mau diapain? Ya kalau saya ngomong detox, detox apa juga kalau Allah alam saya nggak ngerti gitu loh. Bu, iya emang iya. Jadi kalau emang dia mungkin bisa jadi asupan nutrisi kurang baik sehingga kayak begitu kan ada batuk pusing segala macam. Ya mungkin bisa jadi juga puasa dia mendetoks badannya. Ya. Jadi orang-orang yang selama ini maaf banyak yang menyampahin badannya dengan makan minuman tidak sehat, ya memang ketika dia puasa emang tersiksanya luar biasa. Coba lihat Anda puasa, bukan Anda muda, bukan Anda kelihatan muka sehat kelihatannya. Jadi kalau kita biasanya orang-orang yang Ramadan itu kan para sahabat itu sebelum masuk Ramadan mereka puasa di Sya'ban loh. Persiapan supaya nanti badannya nggak kaget waktu Ramadan karena tiap hari puasa. Kan gitu kan? Maka orang yang nggak siap badannya dengan puasa tadi, apalagi dibebankan dengan pikiran, tubuhnya ngomel, pusing, ya, ada batuk pilek, lendir, segala macam keluar. Oh, itu tadi bilang. Makanya biasanya itu kan muncul pada minggu pertama Ramadan. Maka saya katakan kalau orang yang sudah membiasakan dengan melaparkan diri, mempuasakan dirinya, maka insya Allah dia tidak akan merasa kayak begitu. Terus ada lagi yang mungkin teman-teman perlu pahami. Jadi ketika Anda sudah mulai puasa, coba mulai biasakan berdekatan dengan rempah sama rimpang. Dekatan sama mereka. Jahe itu rimpang, kunyit itu rimpang, ya, kencur itu rimpang. Rempah itu apa? Ya, kayu manis, cengkeh, bunga lawang itu rempah. Dekatan sama mereka karena mereka banyak mensuplai mineral-mineral dan vitamin-vitamin yang sangat baik untuk badan kita. Ya, artinya kalau waktu bukanya jangan lagi pakai sirup, jangan lagi pakai es cendol segala macam, bukanya air madu atau kurma atau jus buah itu jauh lebih baik. Saran saya sih begitu, ya. Gitu. Baik, satu dari jamaah. Oh ya, di belakang. Silakan. Waalaikumsalam. Tongsa itu apa ya? Oh iya. Iya, biasanya kayak begitu dari asupan nutrisinya sih, Pak. Jadi seseorang itu ketika sebelum hamil ya, kita sebelum bahas itu ya. Jadi kalau mau hamil, sebelum hamil persiapkan dulu. Sebelum mau nikah persiapkan dulu. Karena tadi saya kan balik-balik ke gen. Balik-baliknya warisan kekuatan atau kelemahan gen itu diwariskan dari orang tua dari apa yang mereka konsumsi. Banyak sih apa yang mereka lihat, yang dengar, rasakan, termasuk apa yang dimakan. Jadi biasanya itu muncul gara-gara ada asupan nutrisi yang kurang. Ya. Itu sebabnya kalau saya dapat ilmu dari teman saya seorang dokter obgyn juga, dia katakan sebelum hamil atau mau hamil itu memang kayak zaitun, madu, sama kurma itu jangan lepas. Jangan pernah putus. Karena itu di situ semua kompleks nutrisi kita ada di situ. Lemak ada, vitamin ada, asam amino ada, banyak sekali ada di situ. Ya. Kalau sudah kayak begitu gimana? Ya udah operasi aja. Kalau sudah memang kondisi memang tidak karena memang kalau bicaranya struktur ya kita nggak bisa banyak berbuat. Struktur sih kan struktur itu kan. Ada hal-hal yang mengganggu atau ada sesuatu yang mengganggu di lidahnya ya sudah dioperasi aja. Ya. Dan ibunya diasup dengan asupan yang baik supaya nanti nutrisinya juga cukup baik. Jadi ibu tuh selama kehamilan ya jangan selama menyusuin ya sebaiknya jangan lagi nyampah. Karena itu akan masuk ke anaknya. Itu sih. Baik, ini karena waktu sudah mepet, langsung pertanyaan langsung aja. Satu lagi, silakan. Kista ginjal. Kalau pengalaman saya sih 2 sih Pak kalau mau nyobain. Yang pertama tuh 3 lah. Pertama air kelapa muda. Air kelapa muda nanti dikasih garam sedikit. Air kelapa muda itu yang dagingnya masih halus banget itu coba 1 hari sekali diminum, sekali sehari. Kemudian ada resep yang ada saya share di feed itu namanya Ultimate Kunyit. Isinya itu kunyit,
serai sama jeruk nipis, kasih madu. Jadi kunyit dipotong, kunyitnya segini gitu kan, atau satu ruas gini kan, dipotong-potong, terus kasih serai, potongan serai, mungkin nggak usah banyak juga, nanti agak anget, kasih madu, kasih jeruk nipis, kasih madu, minum tiap hari. Nah yang terakhir itu akar alang-alang, mungkin akar alang-alang nanti dicampur sama serai juga nggak apa-apa. 3 itu mudah-mudahan bisa membantu sih. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari online. Dari tadi terakhir terus. Itu terakhir yang offline, saat ini yang online. Mungkin dia kurang buah. Assalamualaikum Ustadz, protein yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita masih tetap tumbuh dan berkembang, tidak kurus kering, Ustadz? Baik. Ini terakhir, Ustadz. Baik. Ya protein secara umum sih ya, nabati boleh, hewan boleh. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mau betul-betul praktekkan, ya kita nggak butuh, kita gini. Anda lihat apa ya? Dinosaurus nggak? Ya, bukan lihat sih. Tahu kan gambar dinosaurus kayak apa, tingginya kayak apa kan? Dinosaurus itu makan apa? Makan daging nggak? Enggak. Gajah? Enggak makan daging. Buffalo apa tuh yang apa kerbau buat tanding itu makannya banteng, rumput juga kan. Jadi sebenarnya tidak mesti juga bergantung pada protein hewan, ya. Jadi kalau protein kita mau makan ya silakan, nabati boleh, hewan boleh. Protein nabati contohnya apa ya? Tempe kan nabati, alpukat itu nabati, ya. Terus apa lagi tuh? Banyak, nanti teman-teman browsing aja tuh ya. Pilihannya sih ya, protein-protein nabati, ya. Kemudian protein hewannya apa? Ya daging. Ya daging lebih baik kalau memungkinkan Anda lebih banyak makan daging ikan dan ikan-ikan yang sehat gitu lebih baik, ya. Ikan bagusnya diapain? Ya kalau mau sehat sih jangan digoreng. Kalau mau sehat, di sup mungkin ya, nggak ada minyak jadi kan, atau mungkin dipepes, atau kalau nggak ikannya dipensil. Ya kan ada ikan file gitu kan, ikan yang di file nanti dimasukin, ya kasih lada hitam, kasih zaitun, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit ya, lalu diaduk-aduk, nanti di pensil tuh kayak disangrai di teflon gitu loh, nanti dia matang gitu, sehat. Ya dimakannya pakai saus dari alpukat, alpukatnya di blender, ya kasih blender, kasih jeruk nipis, kasih kurma sedikit, kasih zaitun, kasih lada hitam, beuh. Pengen ya? Banyak kan pilih makanan sehat kan? Banyak. Di YouTube saya itu ada, saya pernah bikin tuh waktu itu, nggak salah sih. Saya bikin cara hidup makan sehat kayak begitu. Pilihannya banyak, asal mau aja ya. Jadi kalau kita sudah mulai love your body, cintai badan kita. Jangan lagi sakitin, jangan lagi zolimi. Udah tahu nggak sehat minumannya, udah tahu nggak sehat makanannya, jangan makan. Ya. Itu sehat ya, karena ada probiotiknya. Gitu ya. Seperti itu, kira-kira mudah-mudahan.